Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, para hadirin yang semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga hati kita senantiasa dijaga untuk senantiasa ahli istiqamah, senantiasa patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah, ikhlas Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang paling mulia, bulan yang paling agung, bulan yang amat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu adalah bulan Ramadan, yang mana Allah melimpahkan rahmatnya bagi siapapun di antara hamba-hamba Allah yang dia ini beribadah di bulan Ramadan. Dan ayo kita istiqdat kita, ayo kita mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Man fariha bidukhulil Ramadan maka dakhulal jannah. Maka barang siapa yang seseorang tersebut senang akan datangnya bulan Ramadan. Kenapa dia senang? Karena di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan pahala setiap siapapun di antara kaum muslimin dan muslimat, umat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah di situ. Bahkan di dalam Jami'us Shahih ada kumpulan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya naumus shaim adalah ibadah, bahwasanya puasanya orang yang, bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Dan kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka pahalanya besar, pahalanya adalah ridhonya Allah. Dunia dan seisinya ini tidak ada artinya, tidak ada nilainya daripada ridhonya Allah. Dunia dan seisinya ini tidak ada nilainya daripada surganya Allah, yang di situ diliputi oleh rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita di dalam bulan Ramadan kita disunnahkan, ijma' ulama disunnahkan untuk
menjalankan sholatul tarawih, untuk menjalankan sholatul tarawih, karena berdasarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa seseorang di antara umat Nabi Muhammad yang dia qama, yang dia berdiri salat dia Ramadhan, di bulan Ramadan, salat dia di malam Ramadan, di bulan-bulan Ramadan, terutama di malam-malam Ramadan, dia iman dan dia beriman kepada Allah, yakin bahwasanya salatnya untuk Allah, dia sujud kepada Allah, dia memang salat tujuannya memang untuk Allah, bukan untuk manusia. Al-aqdu bainallah wa bainal abdi as-salat, pengikat di antara Allah dan hambanya adalah salat. Jalin tali silaturahim kita dengan Allah. Dengan cara apa kita menjalankan salat? Imanan, kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan kita mencari ridhanya Allah. Murni ayo kita. Ikhlas kita. Wahtisaban, mencari ridhanya Allah. Mencari pahalanya Allah. Mencari surganya Allah. Syafaat baginda Nabi Muhammad. Wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Ahli surga itu orang. Ahli surga barang siapa yang menjalankan qiyamul lail, terutama adalah salat tarawih di sini, di bulan-bulan Ramadan, di hari-hari Ramadan, maka ayo kita usahakan, kita wahai kaum muslimin dimanapun berada, wahai jamaah dimanapun berada, jangan meninggalkan salat tarawih, jangan meninggalkan salat tahajud ketika bulan Ramadan. Usahakan jangan sampai kita meninggalkan sholatul witr di bulan Ramadan. Ayo kita istidad, kita siapkan diri kita, siapkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah, belum tentu tahun depan kita masih ada, belum tentu umur kita itu panjang sampai tahun depan, belum tentu kita. Ini kesempatan yang besar ini. Ini meraih surganya Allah, terbuka lebar rahmatnya Allah, ampunannya Allah, pahala Allah yang diberikan kepada kita semuanya dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarawih kita. Dan di dalam tarawih kita akan membacakan tentang hukum tarawih adalah as-sunnah mu'akkadah, sunnah yang begitu dikukuhkan, yaitu tadi pahalanya adalah ghufira ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan tentang bilangan sholat tarawih, tentang bilangan sholat tarawih, dan kita membacakan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzabnya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimsyq rahimahullah ta'ala. Hampir ijma' ulama dari madhabul arba' bahwasanya madhabuna annaha 20 ra'atan bi 10 taslimatin ghairil witr. Salat tarawih itu dikerjakan kapan? Syaratnya salat tarawih dikerjakan kapan? Salat tarawih syaratnya adalah dikerjakan setelah salat isya. Dalam Fathul Mu'in pun juga diterangkan seperti itu. Salat tarawih dikerjakan setelah salat isya. Jadi harus salat isya terlebih dahulu. Jadi kalau seandainya orang tersebut datang ke musola telat, datang ke masjid telat, dia sudah salamnya salat isya, imamnya sudah salam, makmumnya sudah salam, selesai.
kemudian sudah dijalankan sholat taraweh, maka kita makmum di situ, maka itu tidak sah, sholat tarawehnya tidak sah, sholat tarawehnya tidak sah. Tapi untuk pahalanya tetap, untuk nama isminya, namanya sholat taraweh tidak ada. Tapi itu nanti jatuh adalah sholat sunnah mutlak, yang mana martabahnya ya berbeda. Martabah derajat pahalanya yang berbeda, lebih tinggi sholat taraweh. Karena ada perintah khusus dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau datang terlambat bagaimana ya, sholat isya terlebih dahulu. Sholat isya ya sholat taraweh. Madzhab kita, madzhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, madzhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwasanya sholat tarawih itu berapa bilangannya? Sholat tarawih itu berapa? Sholat sunnah. Sholat tarawih itu berapa bilangannya? Bilangannya adalah isyaruna ra'atan. Yang pertama, madzhab Imam Syafi'i adalah 20 rakaat. 20 rakaat sholat tarawih. Sholat witir terserah, sholat witir aqallul witir adalah rakaatan. Sedikit-sedikitnya witir adalah 1 rakaat. Sedikit-sedikitnya witir adalah satu rakaat. Lah 20 rakaat, 20 rakaat cara mengerjakannya bagaimana? Dalam Batul Mu'in diterangkan bahwasanya cara mengerjakannya bagaimana? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu sholat tarawih. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai berapa kali salaman berarti kan? Sampai 10 kali salaman. 2 rakaat at-tahiyat akhir, kemudian assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian takbiratul ihram lagi. Usalli sunatan tarwah. Ra'ataini lillahi ta'ala. Niatnya seperti itu sudah cukup. Jadi harus takhsis ya, harus takhsis. Karena ini adalah muakkad. Salat tarawih itu muakkad karena waktunya dikhususkan. Berbeda salat sunnah mutlak, berbeda. Kalau salat mutlak hanya qasdu saja, usolli, selesai. Saya niat sholat, selesai. Tapi kalau sholat sunnah yang muakkad harus ada qasdu dengan ada ta'yin, harus ada dengan terkhususkan ini. Usolli tarawih. Tarawihnya harus ikut. Itu syarat di dalam niat sholat tarawih. Saya niat sholat tarawih. Sama dengan sholat duha pun yang muakkad dengan sama. Sama dengan sholat sunnah qabliyah ba'diyah itu pun juga muakkad. Harus qabliyah ad-duhur, harus ba'diyah ad-duhur, harus disebutkan. Itu tentang bab niat. Tentang bab niat sholat sunnah tarawih. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu sholat tarawih. Dan juga itu cara mengerjakannya, dan juga bilangannya adalah madzhab Imam Syafi'i adalah 20 rakaat. 20 rakaat itu adalah madhab kita, dan itu adalah madhabnya al-Imam Abu Hanifah. Hampir jumhur ulama mengatakan bahwasanya sholat tarawih adalah 20 rakaat. Sholat tarawih adalah 20 rakaat. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan juga ashabnya beliau, dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pun juga 20 rakaat. Nah, pendapat ini semuanya ya, ini diungkapkan oleh Imam Qadhi Iyad bahwasanya sholat tarawih bilangannya 20 rakaat itu adalah jumhurul ulama. Jadi memang seperti itu. Jadi sholat malam di bulan Ramadan
Itu kalau bisa diperbanyak, itu deh, diperbanyak. Bahkan diriwayatkan an Aswad ibn Yazid kana yaqumu bi arba'ina ra'atan wa yutiru bi sab'in. Hebat mereka. Bahkan mereka itu ada pendapat bahwasanya sholat tarawih di malam bulan Ramadan ini, karena beliau berusaha untuk mendapatkan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufrana lahu ma taqaddama min dzambi, ingin menggapai ampunan Allah Subhanahu, karena dibuka selebar-lebarnya, dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, sampai beliau sholat 40 rakaat. 40 rakaat, 2 kali salam, 2 kali salam, 2 kali salam, sampai 40 rakaat, berarti 20 kali salaman. Coba hebatnya mereka para ulama. Jadi kalau bisa jangan dikurangi gitu, jangan dikurangi, minimalnya 20 rakaat gitu. Kalau bisa ya lebih, tidak masalah, diperbanyak kita sholat tahajud, diperbanyak witir, diperbanyak gitu. Karena ini Ramadan kita, kapan lagi kita sholat tarawih, kapan lagi kita perbanyak? Mungkin sholat di hari-hari biasa kita jarang sholat sampai 20 rakaat. Coba sholat sunnah di waktu malam hari, tahajud mungkin berapa kita, witir berapa. Ini waktunya kita untuk mengencangkan perut kita, untuk mengurangi tidur kita, untuk mengurangi malas-malas kita semuanya, untuk mengurangi kesibukan kita kepada dunia kita. Untuk apa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Karena ini ditutup, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu semuanya. Jadi iman yang paling kuat insya Allah seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu bulan Ramadan ini. Paling mudah-mudahnya beribadah kepada Allah ini bulan Ramadan ini. Karena dikurangi, godaannya itu dikurangi oleh Allah waktu kita. Makanya ayo kita gunakan. Kalau kita sia-siakan bulan Ramadan, bagaimana nanti di luar Ramadan? Kalau di Ramadan kita bermaksiat, bagaimana lagi nanti di luar Ramadan? Kalau kita di bulan Ramadan malas-malasan beribadah, taraweh kadang tidak, baca Quran kadang baca, kadang tidak, bagaimana di luar Ramadan gitu loh. Kita memperbanyak. Imam Qudhi'iyah berkata seperti itu. Dan juga waqala Malik, ini salah satu, ini pendapat ulama berbeda dari Madzhabul Arba. Satu yang berbeda adalah Imam Malik radhiyallahu anhu, at-tarawih adalah tis'u tarawih wa hiya sittun wa thalathuna ra'atan ghairul witr. Kalau Imam Malik, beliau mengatakan sholat tarawih itu adalah sittun wa thalathuna, 36. Coba sholat tarawih 36, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Coba sampai 36 rakaat. Hebat, Ini pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu. Itu dah. Jadi hampir sepakat 3 madhab mengatakan bahwasanya menurut Imam Qudhi'iyah, bahwasanya 3 pendapat selain Imam Malik mengatakan salat tarawih 20 rakaat. Hanya nyempal satu madhab saja, yaitu adalah Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahli Madinah. Karena beliau tinggal di kota Madinah, maka sholat tarawih ini beliau adalah 36 rakaat. Jadi kita tidak menyalahkan yang 8 rakaat, tidak menyalahkan yang 8 rakaat, tidak. Gitu. Tapi ayo kita tambah lagi gitu. Kita tambah lagi gitu. Kita mengikuti madhab-madhab ulama gitu. Madhab-madhab ulama seperti itu, coba. Maksudnya ya 3 madhab ulama ini dalam yang kita ketahui Imam Qudhi'iyah ini adalah semuanya 20 rakaat, satu nyempal Imam Malik adalah 36 rakaat. Coba, selain witir terserah, witir 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, sampai 11 rakaat. Coba. Itu baginda Nabi Muhammad SAW, witir. Paling banyak-banyaknya witir adalah 11 rakaat kan gitu. Paling sedikit-sedikitnya witir adalah 1 rakaat gitu loh.
Dan mereka ini hampir ijma fi ahdi Sayyidina Umar bin Khattab, fi ahdi Umar Sayyidina Umar. Bahwasanya Imam Baihaqi, beliau ini mengungkapkan pendapatnya, yujma' baina riwayatain bi annahum kanu yaqumuna bi 20 ra'atan wa yutiruna bi thalathatin. Wa rawi an Ali radhiyallahu anhu aidan qiyam Ramadan bi 20 ra'atan. Bahwasanya Al-Imam Baihaqi, beliau ini punya pendapat bahwasanya mereka para sahabat-sahabat Nabi fi zamani Umar radhiyallahu anhu, pada masa kekhalifahannya Sayyidina Umar bin Khattab, mereka semuanya ini yaqumuna, berdiri untuk menjalankan salat tarawih adalah bi 20 ra'atan, 20 rakaat. Coba. Wa yutiruna bi thalathin, dan mereka witir ini sebanyak 3 rakaat. Sudah. Ini Imam Baihaqi, sudah. Kita hanya menampilkan para ulama-ulama saja, pendapatnya para ulama-ulama saja. Jadi gitu. Ini madzhab ulama, ya mereka lebih tahu gitu loh ya. Para mujtahid mustaqil itu lebih tahu mereka, ini gitu ya. Lebih mengerti dalil-dalil yang ada, lebih mengerti. Salat tarawih ini apa? Sendirian kah ataukah dalam keadaan jamaah, itu berbeda pendapat, sudah ada. Yang penting sholat tarawih gitu aja, sudah. Atau kadang jamaah atau kadang sendirian, bebas kita memilih pendapat ulama, bebas kita. Yang penting ayo kita makmurkan masjid-masjid, kita makmurkan untuk qiyamul lail. Sendirian, maksudnya sendirian ini ia berada di masjid, makmurkan musola, tapi sholat sendiri-sendiri gitu loh maksudnya ya. Tidak berada di rumah, jangan dianggap itu sholat sendirian pasti di rumah, jangan. Karena sahabat-sahabat Nabi pun juga seperti itu gitu loh. Mereka menghidupkan malam mereka di masjid juga banyak, menghidupkan malam-malam mereka di rumah pun juga banyak. Jadi rumah tidak sepi dari ibadah ketika malam hari bulan Ramadan, dan masjid pun juga tidak sepi dari ibadah dimanapun berada. Dan kita harus agungkan ini, syiarkan ini semuanya, ibadah dimanapun berada. Di pasar mungkin ya, di jalan mungkin ya, di masjid mungkin. Kita syiarkan ibadah semampu kita, sebisa kita gitu. Mungkin di pasar bisanya baca Quran, dia baca Quran sambil jualan. Coba ini syiarkan, ini adalah bulan Ramadan gitu. Bisanya bawa tasbih, seandainya di luar Ramadan tidak bawa tasbih, di dalam bulan Ramadan pada waktu jualan sayur, pada waktu jualan beras ini bawa tasbih, subhanallah, 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 syiar. Kita menghidupkan Islam, ini adalah ibadah dan ibadah. Khidmah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tentang tarawih ya. Dan yang soal tarawih 20 Imam Malik sendiri adalah 36 rakaat. Dan soal hadis ya, ini yang 8 rakaat itu kita juga membaca di dalam kitab Jerome, kitab teori misalnya Fathul Qarib, hasyiahnya Fathul Qarib, Wayatul Ikhtisar, bahwasanya pada zaman dahulu, pada zaman berpendapat bahwa itu jamaah 8 rakaat di masjid. Kemudian setelah itu mereka pulang sholat sendiri-sendiri, menyelesaikan sisanya. Berapa? Ditambah lagi berarti 12 rakaat, 12 rakaat di rumah. Jadi totalnya adalah tetap 20 rakaat, 20 rakaat. Gitu. Jadi sebagian, jadi tadi yang penting kita ngikut ada madhab itu aja sudah. Madhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik gitu aja sudah. Itu pokok itu. Yang mereka yang lebih paham hadis, yang lebih paham tentang Quran, yang mereka lebih paham tentang waridah hadis dari Nabi Muhammad, sanad-sanadnya hadis.
yang mereka lebih paham tentang sahih dan lemahnya hadis. Dan kita nyuplik sedikit dari kitab Bulughul Maram ya. Mungkin mereka berpendapat seperti ini, yang 8 rakaat itu. An Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau bersabda, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi ala 11 raka'atan. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Aisyah, tidak ada Nabi Muhammad itu yazidu nambahi fi Ramadan, di dalam Ramadan, wala fi ghairihi, dan tidak di selain Ramadan, ala 11 rakaat. Rakaat 11 rakaat tarawih. Nah ini bedanya tarawih sama witir itu beda. Bedanya tarawih sama witir itu beda. Kalau tarawih itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berbeda dengan witir, berbeda dengan qobliyah duhur sama ba'diyah duhur. Ya. Kalau witir 4 rakaat 1 kali salam boleh. Kalau duha 4 rakaat 1 kali salam boleh. Yang 2 rakaat tahiyat awal kayak sholat duhur itu. Sholat witir pun juga sama. Dan di sini pun juga riwayatnya seperti ini juga. Yusalli arba'an. Nabi Muhammad sholat 4 rakaat. 4 rakaat. Ufalat Muhammad, bagusnya sholat Nabi Muhammad. Pokoknya lah Nabi Muhammad selama bener. Thumma yusalli arba'an. Kemudian sholat 4 rakaat lagi. 4 rakaat. Kamu jangan tanya baiknya kayak apa, tidak bisa dikatakan. Pokoknya baiknya sholat Nabi Muhammad, takutnya Muhammad, pucatnya Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau menjalankan sholat. Coba gemuruhnya dadanya Nabi Muhammad karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau menjalankan sholat. Itu Nabi kita. Coba. Thumma yusalli arba'an. Kemudian setelah itu sholat 4 rakaat lagi. Falatas al-ans husnihinna. Kamu jangan tanya, jadi 8 rakaat kan. Thumma yusalli salasan. Kemudian sholat salasan 3 rakaat. Ini boleh, witir boleh. Seperti ini. Kalau mazhab Imam Syafi'i maka tidak diperbolehkan. Sholat tarawih 4 rakaat 1 kali salam tidak sah. Dari kitab Fathul Mu'in. Kalau sholat tarawih ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berbeda dengan witir. Witir kita terserah 4 rakaat 1 salam bebas. Atau 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Yang 3 rakaat itu 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi sholat sunnah witir 1 rakaat, kemudian salam. Ya. Jadi para ulama-ulama Madzhabul Arba ini beliau tidak mengatakan, ya, setahu kita yang kita pelajari dalam kitab-kitab yang ada, beliau tidak pernah mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu 8 rakaat. Kalaupun toh 8 rakaat itu pada waktu sholat jamaah di masjid, kemudian diselesaikan di rumah masing-masing sebanyak 20 rakaat. Ini adalah tentang sholat tarawih. Intinya kita jangan sampai hal yang kecil ini menjadi permasalahan, menjadi bahan gunjingan. Kita kembalikan ke usul saja. Kita kembalikan ke asal saja. Ngikut para madzhabul arba, selesai kita. Karena kita tidak sholat witir. Setelah sholat tarawih ini disunnahkan untuk sholat witir. Sholat tarawih disunnahkan untuk sholat witir. Jadi sholat witir itu adalah sholat sunnah ba'da isya.
Salat sunnah ba'da isya. Pokoknya salat sunnah ba'da isya. Salat sunnah witir. Umumnya kan salat setelah salat tarawih. Lah, salat witir ini kita bahas sekelumit tentang witir, sekelumit saja kita selesai nanti. Kita disunahkan di bulan Ramadan, ayo kita witir, perbanyak kita menjalankan sholat. Karena ya suatu ketika sahabat Nabi itu ditawari oleh Nabi Muhammad, karena sudah lama khidmah pada Nabi Muhammad ibaratnya. Ditanya oleh Nabi Muhammad ketika beliau mendatangkan wudunya Nabi Muhammad, air untuk berwudu, bawa sandalnya Nabi Muhammad, pokoknya khidmah kepada Nabi Muhammad. Beliau bertanya, Nabi Muhammad itu nawari, apa yang kamu minta? Mintalah engkau kepada aku. Iya ya Nabi Muhammad, fantadirni, tunggu aku akan mikir dulu, pikir apa ya, jangan sampai ninggalkan kesempatan ini. Minta mikir lama. Oh iya ya Nabi Muhammad, ketemu saya. Minta apa? Inni as'aluka murafaqataka fil jannati. Ya Rasulullah, aku meminta kepada engkau untuk murafaqah, untuk menjadi pendampingmu, untuk bersama dengan engkau, untuk duduk bareng dengan engkau wahai Rasulullah fil jannati, di dalam surga. Ditanya Nabi Muhammad, kamu itu seperti itu bisa sendiri atau diajari orang lain? Bisa sendiri ya Nabi Muhammad, karena aku faham bahwasanya idza sa'altu dunya, ketika aku meminta dunya, fa inna dunya yafna. Kalau aku meminta dunia, aku faham betul dunia akan sirna, dan aku faham benar bahwasanya doamu mustajabah, doamu diijabai oleh Allah, didengar oleh Allah, dikabul oleh Allah. Maka aku minta yang kekal. Apa itu? Surga bersama dengan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat sahabat Nabi. Maka sabda Nabi Muhammad, fa'aini bikathratis sujud. Maka kalau gitu, tolonglah aku untuk menarik engkau bersama aku kelak di surga, bikathratis sujud, untuk memperbanyak sujud. Nah ini sujud, perbanyak sujud. Sesuatu hal yang paling membanggakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sujud di dunia ini. Kelak di akhirat, paling nilai, punya uang miliaran, tidak akan bangga di akhirat. Punya gedung yang tinggi tidak akan bangga di akhirat. Tapi kalau kening kita pernah sujud, bahkan kening kita sering-sering kita gunakan untuk sujud, maka kita akan bangga kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti itu. Itu yang paling tinggi gitu. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Itu tadi tentang dalil Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya ulama ini berpendapat bahwasanya Sayyidina Aisyah itu menerangkan tentang sholat tidak nambah dari 11 rakaat. Ini adalah farul witir. Nabi Muhammad berada di bulan Ramadan 11 rakaat, Nabi Muhammad di luar Ramadan pun juga 11 rakaat witirnya, tidak berkurang. Kalau witirnya tidak berkurang, juga tidak ditambah oleh Nabi Muhammad. Ini tentang surat witir. Surat witir yang selanjutnya adalah idza autara qabla ayyanama thumma qama wa tahajjada lam yanqut al-witru ala sahih al-masyhur. Nah ini biasanya sholat tarawih, witir, kemudian tidur, kemudian sholat tahajud. Ini bagaimana ini? Bahwasanya sabda Rasulullah SAW, la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir di dalam satu malam. Tidak ada dua witir di dalam satu malam. Ini tidak sampai haram lah ya. Tidak sampai haram, tidak. Tidak sampai haram, tidak. Tidak dosa, tidak.
Cuma beliau berpendapat bahwa beliau bersabda, Nabi Muhammad bersabda, tidak ada dua witir dalam satu malam. Nah ini ada pendapat ulama dua besar, perincian dua besar ini. Ada permasalahan seseorang ini witir kemudian sholat tahajud, atau witir kemudian sholat tarawih di rumah, diteruskan lagi sholat tarawih di rumah. Jadi mungkin 8 rakaat sekalian witirnya, kemudian diselesaikan sampai 20 rakaat di rumah. Kemudian witirnya bagaimana nanti? Sudah witir kok, sholat tarawih lah, sholat tarawih lagi. Nah ini ada kasus seperti itu. Karena ini memang sunnah Nabi Muhammad, malam-malammu, sunnah-sunnah sholat malammu ini afdal-afdalnya, sebaik-baiknya sholat ditutup dengan sholat witir. Nah ketika seseorang tersebut witir sebelum dia tidur, kemudian dia tidur bangun untuk tahajud, maka lam yamqut al-witru ala sahih, maka tidak perlu witir lagi, witirnya sah, dia dapat keafdalannya witir. Ini menurut kaul sahih masyhurnya ulama. Wabi kata al jumhur, ini jumhurnya seperti itu, sudah witir selesai sudah. Nanti tahajud sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum, saya 2 rakaat tahajud, 2 rakaat tahajud, witir lagi enggak usah witir lagi sudah. Ini jumhur ulama mengatakan seperti itu. Lah witirnya yang pertama tadi gagal apa enggak? Lah katanya witir itu penutup sholat. Nah ini kan tidak penutup sholat. Bagaimana? Sah tetap lah, nyangkut. Tidak batal, tidak rusak witirnya. Sah-sah saja. Pahala tetap utuh pahalanya, selesai. Nah, ini menurut kaul masyhur ulama. Dan ada wafi wajun, ada satu peluang, itu jumhur. Ini yang pertama ini. Yang pertama yang kita gunakan itu ya. Yang kita gunakan. Ya sudah, gunakan itu saja sudah. Sudah witir lagi, oh ingin nambah lagi sholat tahajud bagaimana? Ya sholat tahajud saja sudah. Tahajud yang banyak sudah. Sholat istikharah, sholat hajat. Assalamualaikum, witir lagi enggak perlu witir lagi menurut jumhur ulama. Nah, ini ada satu wajah yang mana diriwayatkan oleh Imam Haramain dan selainnya Imam Haramain dari ulama-ulama Khurasan ya. Beliau berpendapat annahu yusalli min awwali qiyamihi rak'atan. Setelah dia sholat witir kemudian tidur, bangun ingin tahajud, sholat 1 rakaat dulu untuk menggenapkan yang pertama. Ini satu wajah saja Imam Haramain dan selainnya, khususnya ulama Khurasan. Tapi masyhur dipusingkan, enak kayak tadi, witir pertama ya terserah, witir terakhir ya terserah. Itu enak. Ini 1 rakaat untuk menyempurnakan, untuk menggenapkan sholat witir yang pertama tadi, yang sebelum tidur tadi. Kemudian tsumma yatahajjad, kemudian tahajud 1 rakaat salam ya kan? Kemudian tahajud 2 rakaat, terserah tahajud. Kalau aktsarut tahajud itu paling banyak tahajud itu tidak ada batasan, sebanyak tahajud tidak 1000 rakaat bisa tahajud. Kemudian tsumma yutiru tsaniyan, kemudian witir yang kedua. Dan ini yang dinamakan adalah naqdul witr, membatalkan witir yang pertama. Kemudian witir lagi setelah selesai tahajud semuanya, surat istikharah selesai, surat hajat selesai, surat tahajud selesai, semuanya selesai semuanya, baru witir yang kedua. Inilah tentang sholat tarawih dan sholat witir. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan tentang bulan Ramadan, bahwasanya nanti untuk fardunya, untuk sunnahnya, mubtilat sudah sering kita ungkapkan. Ini tentang sholat tarawih yang biar kita faham, kita bukan untuk perselisihan, tapi biar kita itu faham tentang kitab ulama salaf, bagaimana pendapat mereka tentang tarawih, yang mungkin
di sekitar kita ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, yang ada yang 8 rakaat. Kita tahu asal usul mereka. Yang 8 rakaat itu adalah dari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma irhamna jami'an rahmatika. Ampuni kami ya Allah. Berikan kami ilmu yang manfaat. Berikan keberkahan di dalam hidup kami ya Allah. Jangan Kau jadikan kami semuanya meninggalkan salat. Jadikan kami semuanya ahli salat. Dan jadikan kami semuanya orang yang rindu untuk mempelajari syariat-Mu ya Allah, yang rindu untuk belajar salat, bagaimana salat yang benar, yang rindu untuk belajar ilmu syariat berpuasa, bagaimana berpuasa yang benar, bagaimana menjalankan ibadah yang benar kepada Engkau ya Allah, biar kami tidak tersesat, biar kami ya Allah tidak jauh dari perintah-perintah-Mu ya Allah. Jadikan kami semuanya ya Allah mementingkan kehidupan akhirat kami, karena kehidupan akhirat kami adalah bakal abadi ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, sebelum bulan Ramadan ini ya Allah, jadikan hati kami ya Allah mempersiapkan diri untuk datangnya bulan Ramadan ya Allah. Jadikan hati ini mudah memaafkan ya Allah. Kalau seandainya ya Allah kami punya salah pada yang lainnya, dan mungkin itu banyak, kami sering menggunjing yang lainnya, dan mungkin itu banyak, khianat mungkin dengan yang lainnya ya Allah, sering berdusta dengan yang lainnya ya Allah, maka kami mohon ya Allah, ampuni kami, taubatkan kami ya Allah. Hentikan lisan kami ya Allah dari menggunjing, hentikan lisan kami ya Allah dari berdusta ya Allah, hentikan lisan kami ya Allah dari berkata suatu hal yang tidak ada faedahnya di hadapan Engkau ya Allah. Ganti lisan kami ya Allah, yang diucapkan adalah zikir, yang diucapkan adalah tasbih, yang diucapkan adalah ilmu ya Allah. Dan berikan hati kami ya Allah, siapkan hati ini untuk memberikan hati yang bersih, jauh dari dengki, jauh dari hasud, jauh dari hubbud dunya, jauh dari ghaflah, jauh dari lupa untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami akan wafat, semuanya akan meninggal dunia ya Allah. Semuanya akan kami tinggalkan ya Allah. Yang akan kami bawa adalah salat kami, yang akan kami bawa adalah amal kebaikan kami ya Allah. Maka ya Allah, jadikan kami mengutamakan amal kebaikan kami ya Allah. Sadarkan kami adalah salat kami adalah kekal ya Allah. Puasa kami akan kekal kami nikmati di akhirat ya Allah. Tarawih kami pun juga akan kekal, akan kita nikmati kelak di akhirat ya Allah. Witir kami pun juga akan kekal, yang akan kita nikmati kelak di akhirat ya Allah. Kami nikmati kelak di akhirat ya Allah. Dan wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Wafat dalam keadaan iman ya Allah. Wafat dalam keadaan hati dan lisan ini kau tuntun untuk mengucapkan kalimah agung dan mulia, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.